Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutiah Romadani, NIM 1731511059. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis TI. Materi yang pertama yaitu apa itu belajar dan faktor pembelajaran. Yang kedua, ciri-ciri pembelajaran. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran beserta manfaatnya. Yang keempat, cara memahami siswa dan memetakan model belajar. Yang kelima, macam-macam media pembelajaran. Konsep belajar. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga akan menimbulkan terjadinya perubahan perilaku dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi belajar. Ada dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor jasmani, contohnya mengerjakan banyak sekali tugas dari guru maupun dosen. Selanjutnya faktor psikologi, merasa tertekan karena deadline tugas yang menumpuk. Selanjutnya faktor eksternal meliputi faktor keluarga. Keluarga yang acuh dan sering membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain. Selanjutnya faktor sekolah. Infrastrukturnya tidak lengkap sehingga proses pembelajaran tidak maksimal. Pendidik atau guru killer sehingga mempengaruhi proses pembelajaran secara langsung. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran ada 6. Yang pertama, sadar dan sistematis. Pelajar maupun pengajar harus memiliki kesadaran secara penuh mengenai posisinya. Yang kedua, menumbuhkan perhatian dan motivasi. Seorang pengajar hendaknya bisa membuat atmosfer yang nyaman sehingga siswa juga akan merasa nyaman ketika pembelajaran berlangsung. Motivasi juga sangat penting untuk menumbuhkan semangat belajar bagi siswa. Yang ketiga, menyediakan bahan ajar yang menarik. Seorang pengajar hendaknya bisa membuat siswa tertarik akan belajar pada setiap materi-materinya. Yang keempat, mengoptimalkan alat bantu seperti menggunakan LCD proyektor untuk menampilkan audio visual dalam pembelajaran. Akan menjadikan siswa lebih mudah paham akan materi yang disampaikan. Yang kelima, suasana belajar yang menyenangkan. Seorang pengajar hendaknya mampu menjadikan suasana yang menyenangkan ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang keenam yaitu menekankan keaktifan. Seorang guru hendaknya memberi ruang bagi siswa untuk selalu mengutarakan atau menyampaikan pendapatnya dalam sela-sela pembelajaran. Yang selanjutnya mengenai konsep media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu untuk kegiatan belajar mengajar serta dapat mempermudah penyampaian materi secara optimal. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan perhatian pelajar. Maksudnya adalah media pembelajaran tersebut mampu menarik fokus perhatian siswa sehingga siswa merasa takjub dengan adanya media pembelajaran tersebut. Contohnya alat-alat di laboratorium sains. Yang kedua, memperjelas penyampaian materi. Maksudnya, media pembelajaran hendaknya mampu membuat penyampaian materi lebih jelas. Contohnya, PowerPoint. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu. Maksudnya, guru bisa menggunakan media pembelajaran sekurangnya materi yang akan disampaikan tidak bisa dijangkau bahkan dari segi indera, ruang, dan waktu. Contoh, menayangkan video tentang tata surya. Yang keempat, memberikan ilustrasi terkait materi. Maksudnya, sebelum mulai masuk materi, guru bisa menjelaskan ilustrasi atau gambaran umum terlebih dahulu kepada siswa. Contohnya, menunjukkan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi tersebut. Selanjutnya mengenai cara memahami siswa dan memetakan model belajar. Memahami siswa. Yang pertama, siapa mereka? Sebelum kita menggunakan media pembelajaran seperti apa, kita harus mengetahui demografi siswa tersebut seperti apa. Kita harus memahami sisi sosial, budaya, ekonomi, politik mereka seperti apa. Yang kedua, apa yang mereka inginkan?
Sebagaimana guru harus memahami apa keinginan siswa atau peserta didik. Yang ketiga, bagaimana mereka bersosialisasi atau berkarakter. Sebagai pendidik, kita harus memahami karakter mereka peserta didik, baik cara bersosialisasi dan cara berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, media belajar gambar. Ada 5 hal yang harus terpenuhi dalam media gambar atau foto, seperti memadahi, artistik, valid, jelas, dan memikat. Yang kedua, media belajar peta atau globe. Dengan adanya media pembelajaran peta atau globe akan memberikan rangsangan kepada peserta didik tentang geografis, kepulauan, migrasi, dan lain-lain. Yang ketiga, media serbaneka. Seorang guru hendaknya juga memperhatikan atau menyesuaikan potensi di suatu daerah, sekolah, masyarakat sekitar yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Yang keempat, audio. Media yang hanya menampilkan suara, jadi siswa akan belajar dengan cara mendengarkan. Yang kelima, visual. Media yang hanya menampilkan gambar saja, jadi siswa akan belajar dengan cara melihat. Yang keenam, audiovisual adalah gabungan dari audio dan visual yang menekankan pada fokus penglihatan dan pendengaran dari siswa. Mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.